Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada 14 September. Kondisi ini mengharuskan pusat perbelanjaan atau mal dan tempat hiburan lainnya kembali ditutup. Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan PSBB lagi berdampak pada beberapa kegiatan usaha. Salah satunya adalah mal atau pusat perbelanjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pengoperasian mal atau pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan tutup selama PSBB. Riza mengatakan, rencana tersebut sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sementara itu, pengusaha mal di DKI Jakarta berharap bisnis mal masuk dalam sektor yang dikecualikan atau hanya melakukan pembatasan jam operasi. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Stefanus Ridwan mengatakan beberapa alasan sektor pusat perbelanjaan masih diberikan ruang beroperasi, misalnya dengan pembatasan jam operasi. Selain PSBB menghancurkan rencana bisnis pengusaha, Ridwan beralasan bila aktivitas dihentikan total, maka dampaknya sangat berantai, termasuk soal sektor pekerja retail yang implikasinya luas. Lantas sejauh mana dampak kerugian jika mal di Jakarta kembali ditutup dan bagaimana mal selama ini dalam menerapkan protokol kesehatan? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, lalu juga ada Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya dan Ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati. Dan kita juga akan bergabung nanti dengan Ketua Umum DPP Aprindo Roy Mande. Sebelumnya terima kasih Pak Agus, Pak Alphonsus dan juga Ibu Nina telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ini kalau kita lihat akhirnya Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah rem darurat, salah satunya berarti mengharuskan pusat perbelanjaan atau mal di tempat hiburan kembali ditutup. Pak Menteri dulu nih, Pak Agus. Ini tanggapan Anda, ini kita tahu bahwa PSBB DKI kan kembali memberlakukan bahwa mal kembali ditutup. Tapi kita juga tahu bahwa para pengusaha meminta jangan ditutup lah, tapi ada opsi lain yang bisa diberikan. Tanggapan Anda, Pak? Ya, memang jika kita melihat saat PSBB pertama diberlakukan, di mana mal harus ditutup ya selama PSBB, maka retail yang paling berdampak adalah department store, kemudian special store ya, dan juga tenan-tenan non pangan di mal harus berhenti beroperasi atau tutup karena kan memang pengoperasian mal itu ditutup. Nah, dengan adanya ini memang menurut data Asosiasi APBI ini nilai kerugian yang timbul di hari April dan Mei ini 2020 ini mencapai selama masa pandemi ini mencapai 13 triliun. Nah, ini cukup signifikan. Jadi 9,8 triliun itu pendapatan ya, kemudian operasional 3,2 triliun. Nah, ini yang angka tersebut cukup signifikan dan sedikit mengganggu roda perekonomian. Nah, untuk retail modern lainnya, minimarket, kemudian supermarket, hypermart dan pergulakan, ini juga harus tetap beroperasi. Nah, untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Nah, pada saat PSBB juga terdampak karena masyarakat ini mengurangi kedatangannya. Kegiatan ini kan dibatasi sehingga mengurangi kedatangan. Nah, ini dan juga ke toko retail. Jadi dari data Aprindo, memang pengusaha retail ini sampai dengan bulan Mei juga menunjukkan pendapatan menurun sampai 90%. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pelaku usaha, para pelaku usaha mal dan gerai-gerai yang ada di dalamnya, serta untuk menjaga roda perekonomian, perdagangan berjalan meskipun tentunya belum optimal. Nah, maka diharapkan juga mal tetap dapat beroperasi pada masa PSBB dan di DKI ini juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya juga setuju bukan hanya jam operasional mal yang dibatasi, namun pengunjung juga harus dibatasi. Karena selama ini yang dilakukan di mal-mal pusat perbelanjaan ini protokolnya sudah cukup baik dan ketat dan saya meninjau langsung. Ini pertanda yang positif karena selama adaptasi kebiasaan baru, AKB ini pemerintah tetap berpedoman pada SOP protokol kesehatan dalam aktivitas perdagangan ini, memang termasuk di pusat perbelanjaan mal di masa transisi.
Nah, pengelolaan mal memang harus memastikan semua petugas dan pegawai menggunakan masker, face shield, di tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Ini selama melayani konsumen ya. Ini sangat-sangat impact dampaknya sangat positif. Oke, berarti kalau dilihat tadi ya, dengan protokol kesehatan di mal yang sudah berjalan dengan baik, berarti bisa saja kalau misalnya para pengusaha ini meminta untuk ya jangan ditutup tapi dibatasi jam operasionalnya, ini bisa menjadi sebuah masukan juga kan Pak? Ya, memang begini, kita harus melihat referensi ya, yang dengan berlakunya PSBB ini, kita harus melihat juga bahwa sejauh mana apakah mal itu merupakan suatu klaster yang memang mengkhawatirkan. Nah, tapi kita di sisi lain juga dengan situasi ini bagaimana celah untuk supaya roda perekonomian ini jalan. Kita tidak bisa stop lagi ke belakang bahwa nah ini harus diambil langkah-langkah yang memang cukup harus tepat langkahnya, dan memang di situasi ini sekarang kan pergerakan pendapatan di mal ini sudah naik. Yang saya lihat di sini sudah mencapai 50-60%. Nah, kalau sampai nanti tutup total, kita harus lihat efektivitasnya. Apakah itu proses atau pelaksanaan ini membahayakan atau katakan menimbulkan penyebaran? Ini harus dievaluasi juga. Tapi saya lihat selama pemantauan ini untuk di mal-mal ini cukup baik. Ya, dan mal-mal ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mungkin kalau dengan adanya ini bisa juga lebih diperketat sehingga masyarakat juga datang lebih nyaman dan konsumen lebih aman. Namun demikian memang khusus untuk menuju ke mall-nya juga harus diperhatikan karena kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi ya. Nah, ini faktor-faktor yang memang kita harus sikapi. Oke, baik. Saya ke Pak Alfonsus. Pak Alfonsus, ini dari dunia usaha sendiri menanggapi terkait dengan pemberlakuan kembali PSBB di DKI ini seperti apa? Mengingat bahwa kemarin saja ruginya belum ketutup nih, tapi udah ditutup lagi. Ya, betul. Jadi ada beberapa catatan yang kami ingin sampaikan. Pertama adalah bahwa pusat perbelanjaan, khususnya di Jakarta, sudah mengalami 3 bulan tutup, yaitu Maret, mulai dari Maret sampai dengan 14 Juni. Itu kurang lebih 3 bulan. Kemudian masuk di 15 Juni mulai dengan PSBB transisi, yaitu diperbolehkan buka tapi hanya terbatas, maksimal 50%. Jadi 3 bulan tutup, 3 bulan lagi hanya separuh, tidak maksimal. Jadi bisa dibayangkan kondisi pusat perbelanjaan saat ini, saya katakan babak belur istilahnya begitulah, gitu loh. Jadi selama buka, selama masa transisi pun itu tidak tadi Pak Menteri sudah sampaikan penjualan bisa mencapai 50-60%. Tetapi itu tetap rugi, tetap defisit dengan pendapatan penjualan hanya sekitar 50-60%, itu tidak bisa menutup biaya operasional dan sebagainya. Ini adalah kondisi yang ada sekarang. Nah, kalau sekarang diminta masuk lagi ke PSBB total, sudah pasti banyak pengusaha yang sudah tidak sanggup lagi. Kalau dulu pada saat PSBB total yang pertama, yang saya sebutnya jilid 1, kondisinya didahului dengan kondisi normal, yaitu Januari, Februari, Maret relatif masih normal. Jadi pusat perbelanjaan, pengusaha masih punya dana cadangan untuk memasuki PSBB total jilid 1 dan PSBB transisi. Sekarang kalau PSBB total ini diberlakukan kembali, didahului dengan PSBB transisi yang sudah tadi, yang saya katakan sudah babak belur gitu loh. Akan terjadi banyak pengusaha yang sudah tidak sanggup lagi menjalankan usahanya. Yang terjadi kemudian apa? Pasti gelombang PHK mulai lagi. Kalau sudah gelombang PHK terjadi lagi, dan ini terjadinya di Jakarta, menurut saya ini akan mendorong Indonesia ini bicaranya gitu loh, masuk ke zona resesi ekonomi. Karena menurut saya kita semua tahu bahwa porsi perekonomian Indonesia itu di DKI banyak sekali. Jadi bukan hanya sekedar pusat perbelanjaan. Nah, ini yang mengkhawatirkan bagi kami, kondisi-kondisi ini. Kalau kita lihat selama PSBB transisi, tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan, protokol kesehatan di pusat perbelanjaan relatif lebih disiplin dan lebih ketat. Dan boleh dikatakan bahwa
pusat perbelanjaan adalah salah satu fasilitas publik yang bisa dikategorikan aman dan sehat. Terbukti sampai dengan saat ini, pusat perbelanjaan belum pernah, dan saya harap tidak pernah terjadi sebagai klaster penyebaran. Gitu. Oh, oke. Tetapi yang jadi masalah adalah sebagian besar masyarakat banyak yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, tidak ketat melaksanakan protokol kesehatan, sehingga merugikan semua pihak. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga menurut saya, yang harus kita perhatikan, bahwa akibat tidak disiplin, tidak ketat penerapan protokol oleh sebagian masyarakat, mengakibatkan semua jadi rugi terhadap semua pihak. Itu kurang lebih catatan yang kami miliki sampai dengan saat ini. Oke, baik. Saya ke Bu Nina. Bu Nina, Anda sendiri memiliki catatan tersendiri tidak? Karena kalau tadi ya, kita membandingkan kalau dengan PSBB jilid 1 yang sebelumnya, kemudian tadi dari data Pak Alfonsus bahwa kalau yang sebelumnya lebih siap, tapi kalau yang ini mereka baru buka sebentar, lalu kemudian harus ditutup lagi, agak berat situasinya. Anda melihatnya seperti apa, Bu Nina? Ya, kalau saya melihatnya dari sumber permasalahannya itu adalah kesehatan ya. Jadi walaupun tadi dikatakan sudah ada penegakan disiplin, tetapi secara rata-rata mungkin masyarakat masih ketakutan. Ya terutama golongan menengah atas yang tidak membelanjakan uangnya. Jadi yang paling penting bagaimana membuat golongan menengah atas mau berbelanja. Nah, kalau kita lihat memang alternatif bagi golongan menengah atas ini yang punya uang, yang tidak di PHK kan, golongan menengah atas bagian besarnya itu punya uang tapi tidak belanja, itu adalah meningkatkan ekspektasi terhadap kesehatan yang lebih baik. Jadi disinilah memang perlu waktu, dan saya paham sekali bahwa kalau ini sudah terlanjur keluar peraturannya, itu akan ada shock dulu di mall, tetapi yang bisa dilakukan adalah mengetatkan pengecekan lapangan terhadap kesehatan. Nah, data yang ada di DKI itu menunjukkan naik terus begitu ya. Berarti belum ketat ya. Indikasinya adalah walaupun disebutkan tadi aman di mallnya, tetapi orang merasa khawatir karena yang ada di mall itu bisa saja orang tanpa gejala dan kita tidak mengetes itu secara keseluruhan. Jadi yang perlu itu adalah kepercayaan masyarakat bahwa ketakutan itu hilang. Nah, apa yang dilakukan kalau kita lihat datanya dari survei McKinsey, itu 34% orang belanja makanan lebih ke online sekarang, 30% yang lainnya, 72% juga ke online gitu. Ini kan mereka yang belanja pakai online kan berarti punya uang dan belanja yang cukup besar gitu ya. Tapi memang belum besar sekali gitu ya, karena kalau belanja online ya pasti hanya kebutuhan pokok. Ya, jadi sekarang bagaimana dua tahap yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana meyakinkan masyarakat supaya kesehatan ini di mal-mal sudah sehat. Berarti pengecekannya ini yang harus ditunjukkan lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana daring atau online method ini segera diaplikasikan ke UMKM atau seluruh perbelanjaan lainnya itu, supaya tumbuh perdagangan secara rata-rata. Ya, karena kalau kita lihat lapisan yang belanja itu masih ada, tetapi belanjanya kecil kalau sekarang. Artinya kan mereka tertahan karena mereka tidak berani ya. Nah, disinilah harus diperbaiki digitalisasi dari UMKM dan memudahkan masuk ke sektor digital secara rata-rata. Karena ada perubahan sifat belanja ini. Kalau kita lihat dari survei yang McKinsey maupun penggunaan internet dari informatika ya, Menkominfo. Berarti orang lebih sadar digital sekarang. Jadi pengalihan bisnis modelnya harus berubah, meningkatkan demand side, tapi dari sisi kesehatan harus yakin bahwa sudah diatasi dengan baik gitu. Nah, ini dua-dua ini harus berjalan bersamaan supaya tidak terlalu dalam, walaupun kita tadi menghadapi resesi, ya tapi tidak terlalu dalam dan bisa kembali lagi menjadi normal gitu ya, bisa tumbuh lagi. Jadi mungkin ini gitu ya. Baik. Nah, itu dia tadi, bagaimana sebenarnya meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mau membelanjakan uangnya, mau datang ke mall paling tidak setelah kita harapkan ini apakah akan ada jalan bagaimana kemudian nasib dari mall ini saat DKI PSBB lagi. Kita akan membahasnya usai jeda, Bapak-Bapak dan Ibu Nina. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.